Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masihkah ada kisah keteladanan seorang anak kepada ibunya di masa sekarang? Sebuah kisah yang menggetarkan langit dan membuat takjub para malaikat. Mungkinkah kisah teladan baktinya seorang anak kepada ibunya hanya terjadi di masa Rasulullah? Kisah teladan yang di dalamnya bermuatan ketakwaan dan keimanan, kisah seorang pemuda miskin penderita kusta yang sangat sayang ibunya, bisa kita jadikan contoh untuk kebaikan dalam menjalani hidup. Karena beliau merupakan sosok pemuda yang terkenal di langit, karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta baktinya kepada sang ibunda. Bagaimana kemudian di zaman ini kita bisa meneladani kisah tersebut? Mari sahabatku, kita ulas bersama kisah teladan ini, sebagai pedoman dan pengingat kita dalam menjalani kehidupan. Dan juga sebagai dukungan dari Syiar Islam, mohon dukung channel ini untuk terus mensiarkan kisah Islami dengan cara like dan subscribe. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share kepada sahabat muslim lainnya dan tuliskan harapan sahabat dalam kolom komentar agar sama-sama kita amini apa yang menjadi hajat sahabat semua. Semoga mendapat hidup yang barokah. Amin ya robbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah, mengutip buku Pendidikan Islam dan Budi Pekerti oleh Ahmad Mahmudi diceritakan, meskipun beliau hidup sejaman dengan Rasulullah, tapi tidak sekalipun beliau berjumpa. Selain jarak rumah orang mulia tersebut sekitar 400 meter, selain itu juga si pemuda bertugas menjaga dan merawat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi kemungkinan untuk bertemu sangat kecil bagi mereka berdua. Lantas apa yang membuat si pemuda begitu istimewa di hati Rasulullah? Lanjut diceritakan, ketika itu si pemuda pernah mengunjungi rumah Rasulullah. Karena sudah tidak sanggup menahan kerinduannya kepada baginda Rasul, akhirnya beliau meminta izin kepada ibunya dan menitipkan untuk menjaga ibunya kepada tetangga terdekat. Setelah mendapatkan izin, beliau langsung ke Madinah untuk mengunjungi rumah Rasulullah. Ketika mengetuk pintu, ternyata Rasulullah sedang pergi ke medan peperangan. Dengan perasaan yang kecewa, si pemuda kembali ke rumahnya. Rasulullah sangat mengenal si pemuda itu. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang pemuda dari Yaman yang hidup miskin dan selalu sibuk merawat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Uwais Al-Qarni hanya seorang fakir dan yatim yang hanya hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Pekerjaannya sehari-hari adalah mengembala domba, dan hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan ibunya. Apabila ada kelebihan, seringkali beliau gunakan untuk menolong tetangganya yang juga hidup kesusahan. Setiap hari Uwais berpuasa. Hidupnya hanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdi kepada ibunya, karena ayahnya sudah lama meninggal. Uwais hanya bisa menangis setiap kali melihat tetangganya yang pulang pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ia belum pernah sekalipun menemui baginda Rasul, padahal dirinya sangat ingin bertemu. Namun di saat yang sama, ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Uwais sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ia mendengar ada yang melempari Rasulullah SAW hingga membuat giginya patah. Kemudian Uwais mengambil batu dan mematahkan giginya hingga patah juga. Ini merupakan ekspresi cinta Uwais kepada Rasulullah. Meskipun belum sama sekali bertemu dengan Rasulullah, tapi dalam hati ia selalu bertanya-tanya, kapankah ia bisa bertemu dan memandangi wajah Rasulullah dari dekat. Tapi meskipun begitu, Rasulullah sudah mengenal Uwais dengan baik. Hal ini dibuktikan ketika Uwais datang ke rumah Rasulullah dan tidak bertemu karena Rasul sedang di medan peperangan. Uwais kemudian pulang dan menitipkan salam kepada Sayyidah Aisyah, dan begitu Rasulullah pulang ke rumah, beliau bertanya kepada istrinya, kemudian dijawab bahwa ada seorang pemuda dari Yaman datang berkunjung. Rasulullah sudah mengetahui siapa pemuda itu. Nabi Muhammad SAW lalu menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Beliau juga menceritakan kepada para sahabat, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia,
Perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Beliau juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar radhiyallahu anhu ingat dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang pemuda yang terkenal di langit. Sejak saat itu, Umar radhiyallahu anhu selalu mencari kehadirannya dalam rombongan khalifah yang datang dari Yaman, hingga suatu saat ia benar-benar bertemu dengan pemuda tersebut. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu datang ke perkemahan Uwais dan datang menemuinya. Keduanya lalu membuktikan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang tanda di telapak tangan Uwais. Dan benar saja, tanda putih itu ada padanya. Umar dan Ali radhiyallahu anhu lalu meminta Uwais untuk membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Namun ditolak oleh Uwais, seraya berkata, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Lalu Umar radhiyallahu anhu dan Ali tetap meminta untuk didoakan. Akhirnya Uwais melakukannya. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu hendak memberikan jaminan hidup kepada Uwais, namun lagi-lagi tawaran itu ditolak olehnya. Ia berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lain." Sahabatku seiman, begitu rendah hatinya Uwais Al-Qarni sebagai wali Allah. Yang paling membuatnya istimewa di hati Rasulullah adalah ketika ibunya menginginkan ibadah haji. Uwais terkejut karena dia tidak memiliki kendaraan untuk menempuh perjalanan 400 meter jauhnya. Setelah merenung lama, kemudian ia membeli seekor anak sapi dan mulai menggendongnya setiap hari untuk melatih otot-ototnya. 8 bulan berlalu, tibalah ibadah haji dilaksanakan. Uwais dengan mantap menggendong ibunya sampai di depan Ka'bah. Ketika itu air mata ibunya bercucuran karena keinginannya terwujud atas kegigihan dan kepatuhan anaknya. Ketika itu juga Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu." Ibunya kemudian mendengar dan berkata, "Anakku, mengapa kamu tidak memohon ampun untuk dirimu sendiri? Ibu, jika engkau masuk surga, aku hanya mengharapkan ridhomu untuk masuk juga ke sana." Mendengar doa anak dan ibu tersebut, kemudian Allah menyembuhkan penyakit yang diderita mereka berdua. Dan Allah menyisakan bekas luka sebesar uang logam di tubuh Uwais. Ada yang mengatakan di telapak tangannya, dan ada yang mengatakan di pundaknya. Wallahu a'lam. Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Anehnya proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk mengurus jenazahnya. Penduduk kota Yaman kaget dengan fenomena itu. Orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais juga bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lantas bagaimana bisa ribuan manusia ini datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Tidak begitu lama, berita tentang keanehan pemakaman Uwais Al-Qarni ini menyebar dengan luas. Akhirnya penduduk Yaman tahu bahwa Uwais Al-Qarni ternyata bukanlah penduduk bumi. Ia adalah pemuda yang terkenal di langit. Dan manusia-manusia tadi adalah malaikat yang dikirim oleh Allah untuk mengurus jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah, jika saat ini kita memiliki orang tua, bapak ataupun ibu, jagalah mereka sepenuh hati dan ikhlas. Karena sejelek dan seburuk apapun mereka, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka. Muliakanlah mereka semaksimal yang kita bisa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.